Tarik ses. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film We Are The Miller, sebuah film komedi dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Rawson Marshall Thurber dan digarap oleh Warner Bros. Film ini sendiri menceritakan sebuah keluarga yang menyamar untuk menyelundupkan narkoba dan tentunya dibumbui dengan adegan yang kalian tunggu-tunggu. Tanpa banyak bercakap pria, mari kita langsung menuju ke filmnya. Cekiprut. Ya. Mama pergi dulu ya. Dah. Cerita dimulai dengan kehidupan David Clark. David adalah seorang penyelundup ganja berskala kecil. Terlihat di sana dia sangat menikmati kehidupannya sebagai penyelundup ganja. Scene berpindah ke sebuah bar penari ulung. Di sini diperkenalkan tokoh lain di film ini yaitu Ross. Dan ternyata Ross dan David tinggal di tempat yang sama, namun beda kamar. Terlihat David dan Ross adalah tetangga yang tidak akur. Lanjut, di sini muncul seorang anak muda bernama Kenny. Kenny adalah anak yang polos dan baik hati. Kenny sendiri tinggal di tempat yang sama dengan David dan Ross. Setelah perbincangan Kenny dan David, di situ Kenny melihat ada seorang wanita yang dipalak oleh segerombolan geng kampak dan dia mencoba membantu wanita itu. Namun nampaknya Kenny dengan kepolosannya malah balik dibully oleh geng kampak tersebut. Melihat Kenny sedang dibully, David pun tidak tega dan menghampiri Kenny. Geng kampak itu malah menyerang David dan Kenny. Sampai David pun harus merelakan uang dan stok ganjanya dirampok para geng kampak. Ternyata uang tersebut adalah milik bos David dan David bekerja untuk gembong narkoba bernama Brad. Scene pun berpindah, terlihat David di sana sedang keluar dari kafe dan dia diculik oleh dua bagong. Dan ternyata David ini diculik oleh anak buah bosnya. Di sana bosnya menanyakan di mana uangku David. David pun menjelaskan, aku habis dirampok bos dan penjualanku menurun. Mungkin orang-orang sudah pada tobat bos. Lalu bosnya memberikan win-win solusi dan meminta David untuk menjadi kurir narkobanya karena kurir yang lama mendadak berhenti bekerja karena tertembak. David diminta oleh Brad menjemput sedikit narkobanya di Meksiko di tempat Pablo Chacon. Awalnya David menolak tawaran tersebut, namun karena dia tidak punya pilihan, akhirnya dengan terpaksa dia menerimanya. This is easy money, David. Come on, all you gotta do is pop down to Mexico, go to this address, and tell them you're there to pick up for Pablo Chacon. You don't have a fucking choice. Lanjut, terlihat David sedang duduk bersama Kenny. David pun mencari strategi agar bisa dengan aman membawa narkoba itu. Lalu Kenny memberi saran, kenapa tidak menyamar saja David? Walaupun awalnya David menganggap remeh ide Kenny, tapi setelah David melihat sebuah mobil RV yang di dalamnya ada satu keluarga, David pun menemukan jalan exitnya atau jalan keluarnya. Holy fucking shit. Thank you, dickheads. Setelah kejadian itu, David meminta bantuan Ross, Kenny, dan Casey untuk bergabung ke rencananya. Kenny, meet your new sister. Get it off me. Hey, come on. Get it off. Get off. Dan mereka pun akhirnya menjadi satu keluarga, yaitu The Miller. Cerita pun tamat. Wah. Wait. Tamat pala kau bau singkong. Ceritanya baru mulai saat. Lanjut, petualangan pun dimulai. Diawali dengan mereka pergi ke bandara untuk menuju ke Meksiko. Namun saat di pesawat ada kejadian yang membagongkan, di mana Kenny tidak sengaja mencium gunung kembar Ross. Dan Ross pun ngomel-ngomel. Empuk. Mereka pun sampai di Meksiko dan di sana terlihat mobil RV yang akan mereka gunakan untuk membawa narkoba milik Brad. Sesampainya mereka di markas Pablo Chacon, mereka semua terkejut karena narkoba yang harus dibawa David dan diantarkannya ke Brad bukan sedikit, melainkan 2 ton ganja. Wadah, anjing, 2 ton dibakar satu planet mabok kali ya.
Lanjut, setelah semua ganja sudah dimasukkan ke mobil RV, mereka pun akhirnya keluar dari markas Pablo Chacon. Baru saja mereka keluar dari markas itu, ada satu polisi setempat yang menghentikan mereka. Kita sebut saja Inspektur Ladusing. Di situ terlihat Inspektur Ladusing tahu kalau mobil RV David dan keluarga baru keluar dari markas Pablo Chacon. Dan dia meminta uang sogokan senilai $1.000. Namun David merasa kalau $1.000 terlalu banyak. Inspektur Ladusing pun memberi pilihan lain. Jika mereka tidak mau memberikan $1.000, maka dia meminta untuk melakukan pengemutan kepada burung puyuhnya yang kecil, mungil, dan imut-imut. Di situ David langsung menyuruh Ross untuk melakukannya, namun Ross menolak. "Tidak David, aku tidak mau. Punya dia pasti kecil David." Yang tidak disangka-sangka, Inspektur Ladusing hanya mau burung puyuhnya diamut oleh laki-laki. David pun pucat dan malah menyuruh Kenny untuk melakukannya. Karena polosnya, Kenny pun mau. Namun sebelum itu terjadi, David dan Kenny mengatur strategi. Okay, attaboy. Karena terlalu lama, Inspektur Ladusing menanyakan ke David, "Seorang menyedot burung puyuhku atau memberikanku $1.000?" David pun sontak kaget bahwa yang diminta Inspektur Ladusing adalah $1.000, dan itu sama dengan $80 Amerika. David pun memberikan uang itu ke Inspektur Ladusing dan Kenny pun selamat dari mara bahaya. Mereka pun meneruskan perjalanan. Sesampainya di perbatasan, mereka bertemu dengan mobil RV lain, dan mobil itu mengajak kenalan David dan keluarga. Kita sebut saja keluarga Don, istrinya yang bernama Edith, dan anak perempuannya, Melissa. Di situ terlihat Kenny tersepona dengan Melissa karena kecantikannya yang mengalahkan Miss Universe 2020. Setelah perkenalan itu, mobil David pun diperiksa oleh petugas. Saat menunggu giliran, David tidak sengaja mengerem mendadak dan menjatuhkan satu paket ganja. Lalu Res membuntelnya dengan kain seperti terlihat baby. You have a baby! Dan baby itu dinamakan LeBron. Tibalah David dan keluarga diperiksa. Mereka pun disuruh untuk turun dari kendaraan. Saat petugas ingin memasuki mobil untuk mengecek isi dalam mobil itu, hal yang tidak terduga pun terjadi. Terlihat sekelompok orang keluar dari kolong mobilnya, dan nampaknya mereka ini imigran gelap yang ingin melewati perbatasan. David dan keluarga pun akhirnya bisa lolos dari pos perbatasan itu. Scene berpindah ke markas Pablo Chacon. Di sana nampaknya sedang ada gulat antar bagong, dan tiba-tiba seorang pria datang dan dialah pemilik dari markas itu, Pablo Chacon. Dan di sana dia ingin mengambil paket ganjanya sendiri dengan membawa kurir. Namun Om Kumis pun bingung karena paket ganja 2 ton itu sudah dibawa David. Di situ Pablo Chacon pun murka terhadap Om Kumis dan mengajaknya untuk mencari David. Lanjut, saat di perjalanan mobil David pun mogok, kemudian dibantu oleh keluarga Don untuk diderek ke montir terdekat. Sembari menuju ke bengkel, dua keluarga itu pun saling bercerita asal-usul mereka. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata Don adalah polisi. Di saat David mengetahui Don adalah polisi, dia segera mengajak keluarga gadungannya meeting. Di situ David panik karena takut mereka akan ditangkap, namun Ross mencoba menenangkan agar mereka tidak dicurigai. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah bengkel. Di saat sedang menunggu mobil David diperbaiki, Edith istri Don ingin menggendong baby LeBron alias ganja. Namun Ross menolaknya. Di situ pun terjadi tarik-menarik antara Ross dan Edith. Ross melemparkannya ke jalanan dan dilindas mobil. Edith pun seketika syok karena tidak ada darahnya. Di situ keluarga Miller mencoba mengalihkan isu bahwa LeBron adalah proyek kelas kesehatan dari Casey dan bukan bayi sungguhan. Ini Casey ngelesnya dah kayak tukang bajai. Keluarga Don pun percaya dengan mudahnya. Scene berpindah saat malam hari dan di sana diadakan nongki-nongki santai, bernyanyi, bercerita, dan yang lain-lain. Di sini terdapat adegan lucu lain saat keluarga tersebut sedang mengadakan permainan tebak gambar. Kenny sedang menggambar sesuatu yang entahlah. Ross pun dengan spontan menebak itu adalah burung puyuh hitam besar. Padahal yang ingin digambar Kenny adalah skateboard. Black Hawk Down! It's a skateboard. See how it was up? You see how it looks like it's wheels. Lalu terlihat Kenny dan Melissa, anak perempuan dari Don, sedang mengobrol dan tiba-tiba Melissa ingin adu congor dengan Kenny. Karena Kenny belum pernah adu congor dengan perempuan, dia pun memilih untuk mencium pipi dari Melissa. David, Ross, dan Casey melihat adegan itu di jendela mobil pun merasa kecewa karena mereka tidak jadi adu congor.
Lanjut, David berencana pergi dari sana dan mencuri mobil Don. Namun saat David dan Rose mencoba mengambil kunci di kemah Don yang sedang tertidur, kejadian membagongkan pun terjadi lagi. Hello. There we go. There they are. Would you like to feel my breath? I think that's enough for tonight. Okay. Berpindah di mobil RV keluarga Miller, di sana terlihat Casey sedang mengobrol dengan Kenny. Karena Casey kasihan terhadap Kenny tentang kejadian Melissa dan Kenny tadi, dia pun mengajarkan Kenny bagaimana caranya untuk mengadu congor dengan baik dan benar. Dan terjadilah hal yang mengenakan. That's okay. Setelah David dan Rose kembali dari tenda Don, mereka masuk dan melihat Kenny sedang adu congor dengan Casey. David dan Rose pun kaget, tapi Casey menjelaskan bahwa dia hanya mengajarkan Kenny tutorial mengadu congor. Rose pun malah ikut di peraduan congor tersebut dan melatih Kenny dengan sangat lihai. Okay. You feel that? What I do in the tongue? Yes, ma'am. Dan tiba-tiba Melissa masuk ke mobil RV itu. Sontak dia terkaget-kaget. Ya Tuhan, keluarga macam apa ini? Tolong, saya juga nggak tahu ini apa woi. Melissa pun pergi dari sana dengan pandangan yang ternodai. Lanjut, keesokan harinya mobil David pun sudah selesai diperbaiki. Dan saat mereka ingin mengambilnya, ternyata di sana sudah ada Pablo Cakun dan Om Kumis. Mereka pun ditodong. Di sana David menjelaskan bahwa mereka bukan keluarga dan dia berkata bahwa Rose adalah penari striptease. Di situ Pablo Cakun ingin melihat goyangan dari Rose dan Rose dengan senang hati menunjukkan skill penari ulungnya di depan Pablo Cakun. Ternyata tujuan Rose adalah untuk mengalihkan perhatian Pablo dan Om Kumis yang terlanjur tegang dan kabur dari sana. Mereka pun akhirnya bisa lolos dari kejaran Pablo Cakun dan Om Kumis. Namun, beberapa saat setelah mereka jalan, Kenny yang menyetir mobil RV tersebut menjerit-jerit karena ada seekor laba-laba menggigit bijinya. Film apa ini, tolong? Oh my god. What Fucking the hell? Tell us what happened. fucking spider bit me, David. What? Where? Where did it happen? Bit me on my balls. Feel my bingo. Dan Kenny pun pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, akhirnya Kenny sadar dan David ingin melanjutkan perjalanannya karena dia tidak mau kalau mereka telat mengantarkan narkoba tersebut ke Brett dan dia tidak dibayar. Saat sedang buru-buru ingin melanjutkan perjalanan, mereka bertengkar antara David dan Rose beserta Casey. David pun keceplosan bahwa dia dibayar $500.000 oleh Brett. Sontak hal itu membuat Rose dan Casey kaget. Rose pun tidak terima karena dia hanya diberi $30.000, sedangkan Casey hanya diberi $1.000 dan Kenny bahkan tidak dibayar. Emang polos ini si Kenny, bos. You're making $500,000 on this deal? You are making $500,000 and you were only going to pay me 30? You're getting 30 grand? I'm getting 1,000. You guys are getting paid? Mereka pun akhirnya berpisah karena Rose dan Casey kecewa terhadap David. David dengan sifat kolotnya ingin melanjutkan perjalanannya sendiri. Namun karena David belum mendapatkan jatah dari Rose dan dia tidak tega dengan keluarga kecilnya, dia pun memutuskan untuk kembali. Scene pun berpindah di pasar malam. Terlihat Casey sedang berbicara dengan seorang cowok gondrong. Dan saat dia sedang curhat masalahnya ke Mas Gondrong pun ingin menjajal Casey. Namun Casey tidak mau karena dia sedang sedih. Namun karena Mas Gondrong lagi pengen, dia memaksa Casey. Get your hands off of her. Come here, Casey. Lalu datanglah Rose dan Kenny. Mereka langsung berdebat dengan Mas Gondrong. Dan Rose menghadiahkan Mas Gondrong dengan pukulan supernya. David pun kembali bertemu dengan Rose, Casey, dan Kenny. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan karena Rose dan Casey sudah tidak ngambek, tiba-tiba mereka bertemu dengan keluarga Don. Mereka pun mengobrol sebentar, lalu saat Melissa menceritakan yang dilihatnya di mobil RV, Kenny pun memberitahu semuanya.
bahwa mereka bukan keluarga sungguhan, namun hanya penyelundup narkoboy. Smuggle drugs across the border. You're drug dealers? No, we're drug smugglers. There's a difference. Tiba-tiba, Om Kumis muncul di belakang David. Lalu, Don pun ikut muncul dari dalam mobil dan menggetok Om Kumis menggunakan gelas es teh istrinya. Anjing, orang gagah kumisan bawa pistol kalah sama gelas teh istri. Dan Don pun akhirnya tahu bahwa David adalah penyelundup narkoboy. Tiba-tiba, Pablo Cakun muncul dengan menyandera Melissa, putri dari Don. Lalu, saat Pablo Cakun ingin menghabisi David dan keluarga, David pun menceritakan yang sesungguhnya dan membuat orang yang di sana tersentuh hatinya. This is all my fault. I'm the one that did this. I'm the drug dealer here. These people are just a sweet innocent family that were... Tiba-tiba saat pesta kembang api, David melawan Pablo Cakun dan berhasil menjatuhkan pistolnya. Namun dia masih mempunyai pistol lain dan Kenny refleks menghantam Pablo Cakun hingga pingsan. Sontak hal itu membuat Melissa kembali tersepona dengan Kenny dan mereka pun ya kalian tahu sendirilah ya. Kenny pun mengaplikasikan ajaran dari Ross dan Casey, ajaran naon ajaran sesat. Sampai Melissa meremlek dibuatnya. Semua yang di sana pun mendadak adu congor. David dengan Ross, Don dengan Edith istrinya, Casey dengan siapa? Yo, ada yang mau sama Mbak Casey? Aku ya mau loh, Mbak. Lalu setelah menuntaskan adu congor dan David ingin pergi dari tempat itu, Don nampaknya ingin menahan David. Namun hati Don tersentuh oleh keluarga Miller. Karena kalian melanggar hukum, kalian akan kutangkap setelah aku berbalik dan memeluk keluargaku. David dan kawan-kawan pun segera pergi dari sana. Keesokan harinya, saat David sudah mengantar narkoboy tersebut ke Brad pun memuji David. Namun Brad berkata, kau telat David. Perjanjiannya kemarin malam dan kau baru tiba hari ini. Perjanjiannya batal dan secara otomatis David tidak dibayar sepeser pun oleh Brad. Dia pun tertawa kegirangan. Tiba-tiba muncul polisi dari langit-langit menyergap markas Brad. Yang tidak disangka-sangka, ternyata tim polisi itu diketuai oleh Don. You double-crossed me. Kind of a dick move, right? Oh shit! Look at this guy. Who let in 50 Cent? Di sana, karena David telah membantu pihak kepolisian, dia akan dilindungi selama 3 minggu karena David adalah saksi di kasus itu dan juga keluarganya. Lalu terlihat mereka tinggal di perumahan bersama-sama layaknya keluarga dan film pun tamat. Ending yang sangat mengencerotkan. We're the Millers. Pleasure. Bagaimana filmnya? Semoga bisa menghibur jadwal rebahan kalian di rumah. Film ini sendiri mendapatkan rating 7 di IMDb dan menyabet beberapa penghargaan tentunya. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Segenap kru dari Miki di channel pamit undur diri. Bye-bye.